Geger, geger, geger. Baru-baru ini, jagat maya digegerkan dengan perseteruan antara Siti Badriah dengan selebgram Ayu Aulia. Persoalan ini bermula dari cuitan Instastory Siti Badriah yang menagih baju milik stylistnya secara langsung dan memention Ayu Aulia. Tak lama dari itu, bermunculan beberapa korban yang mengaku mengalami hal yang sama dengan yang dialami Siti Badriah. Duh, kok jadi rumit gini sih? Lantas bagaimana sih yang sebenarnya terjadi? Benarkah masalah ini sudah merembet ke jalur hukum? Kita kupas langsung yuk hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Sudah ada Choi dan juga Erasmus yang mengaku menjadi korban yang diduga dilakukan oleh seorang Ayu Aulia. Jadi kamu ini adalah fashion stylistnya atau tim wardrobe-nya dari seorang Sibat gitu ya. Boleh dikasih tahu nggak sama kita kronologisnya seperti apa? Dari kamu dulu, Choi. Oke. Kamu merasa dirugikan, kenapa? Karena beberapa baju aku dari bulan April sampai detik ini belum balik dan nggak ada kejelasan. WhatsApp aku diblok, Instagram aku diblok, bener-bener nggak ada komunikasi. Oke, dia minjem baju ke kamu. Betul. Kamu punya brand gitu? Yap. Oke, berapa baju yang dia pinjem? 2 look, total 9 piece. 2 look, jadi total 9 pieces ya? Ya Allah, 9 piece, banyak banget. Harusnya dikembalikan, ada perjanjian dong? Ada MOU. Ada MOU-nya, oke. Harusnya dikembalikan di bulan apa? Bulan awal, abis bulan April, bulan apa sih Bu? Habis bulan April, bulan apa? Mei. Awal Mei. Untung kita kenal sama lu, Choi ya, oke. Di awal bulan Mei harusnya dikembalikan. Oke, usaha apa yang sudah kamu lakukan? Aku udah beli nomor baru Kak setiap hari untuk ngubungin dia. Tiap aku tagih Kak, aku dari ini di blog. Aku Instagram bikin baru di blog. Aku komen aku dihapus. Oke. Aku minta tolong temenku, dia direspon. Cuman habis itu juga sama di blog juga temanku. Tunggu, kebutuhannya ketika Ayu meminta baju kamu atau meminjam baju kamu itu untuk kebutuhan apa? Untuk ini boxing, acara boxing. Acara boxing, menghadiri acara boxing. Yap. Okay. Jadi bintang tamu? Enggak, jadi pemainnya. Oh, pemain tinjunya. Berarti ketika press conference ya? Press conference sama weigh in. Lah kan katanya bayarannya tinggi, masa nggak bisa bayar kamu? Aduh. Oke, berarti baju yang dipakai itu yang dipinjam dari kamu dipakai dia untuk kegiatan komersial dalam tanda kutip itu ya? Betul. Kan itu brand kamu, tapi kamu sekaligus sebagai fashion stylist. Betul. Ketika kamu meminjamkan, hanya memberikan bajunya saja atau kamu sebagai stylist juga datang ke sana memakaikan bajunya? Dia nggak hire aku sebagai stylist. Oh, jadi hanya meminjam brandnya? Bukan juga Mi, bukan. Jadi cuma minjemin baju yang brand milik kamu. Meminjamkan brand yang kamu miliki. Betul. Oke, berarti itu di luar profesional kamu sebagai fashion stylist. Betul. Oke, total kerugian berapa dari baju yang belum dikembalikan? Apakah ada denda juga dari baju yang tidak dikembalikan? Oke, sebenarnya itu ada. Cuman aku udah berunding sama pihak keluarga bahwa denda, kalau misalnya emang niatnya baik untuk mengembalikan kerugian aku, jadi dendanya biar nggak usah dihitung deh, balikin barangnya, biaya produksi. Oke, iya, betul. Oke. Udah masih baik kayak gini ya. Tapi kita bingung, kenapa Sibat ikut angkat bicara untuk kasus yang satu ini? Kamu posting di media sosial kamu dan mention Ayu Aulia. Kenapa? Ya aku ikut sakit hati juga lah, karena kan mau gimana pun Choi ini dia kan fashion stylist aku, kita kerja bareng-bareng, jadi aku tahu dia gimana caranya untuk dapetin baju-baju itu, gimana caranya untuk dapetin modal segala macam buat bikin baju, berapa duit yang dia keluarin untuk bikin baju itu gitu. Nah terus dia awalnya nggak cerita sama aku, dia nggak mau cerita sama sekali. Nah yang cerita ke aku itu makeup aku, Bu si Choi ini ketipu Bu, baju kesayangan ibu, emang beberapa baju kesayangan aku yang dipinjam sama dia itu. Baju kesayangan ibu dipinjam tapi nggak dibalikin, yang mana yang ini nenek. Terus akhirnya aduh aku udah kesel banget, katanya ibu nggak usah ikut campur, ibu diem aja katanya gitu. Nah udah lama-lama kelamaan aku gerah juga kan, udah dibalikin belum Choi? Belum. Terus 2 hari kemudian udah balikin belum. Ya udah akhirnya aku posting aja. Oke, kamu posting, ada tanggapan secara langsung dari Ayu Aulia? Ada. Dia bilang katanya, Kak aku udah komunikasi, bajunya ada di rumah sakit.
Bajunya ada di rumah sakit, tolong ambil aja. Kalau aku udah bilang sama kakak Sefki, nanti ambil aja ke rumah sakit. Gitu. Oke, jadi dia pernah dirawat di rumah sakit gitu? Nggak ngerti. Gimana tuh? Maksudnya bajunya di rumah Gimana sakit? sih kok bisa di rumah sakit? Jadi awal dia minjem, dia itu bilang bajunya dikirim ke rumah sakit. Salah satu rumah sakit ya? Aku udah make sure, Kak, ini serius dikirim ke rumah sakit. Terus dia foto tangannya lagi di-infuse. Oh, lagi dirawat. Ya, betul, dikirim ke sini gitu. Jadi setelah Ibu Sibat update story dan lain-lain, akhirnya dia buka blokir aku. Dia bilang, tenang aja, aku akan selesaikan dalam waktu 3 hari ke depan. Setelah 3 hari itu? Nggak ada kabar. Oke, kita mau kasih lihat ada satu postingan dan satu ini. Ayu Aulia tak terima ditegur Siti Badriah lewat postingan Instagram story. Seperti diinjak-injak. Lah itu gimana sayang? Maksudnya kok seperti diinjak-injak? Nggak tahu, padahal gue nggak nginjek loh itu. Kamu ngomongnya, Nyolek kamu ngomongnya gimana? Nyolot kali nggak? Ada kalimat yang Enggak. kok enggaknya melotot? Enggak. Gimana pada waktu itu? Gimana cara menegurnya? Gimana? Ya aku bilang ya Kak, yang di story itu aku bilang ya mohon maaf Mbak Ayu, pokoknya intinya aku minta tolong dibuka blokirannya atau tolong tanggung jawab. Ini ada nih. Nah ini dia. Ini Ini dia. Ayu Aulia posting. Oh ini si Batul ya? Oke. Dihapus komennya. Komenan aku Ini dihapus. kamu komen di Instagramnya dia? Instagramnya dia, tapi Oke. dihapus sama dia. Baca, Mbak, halo. Mbak. Maaf tolong bayar utangnya ya Mbak ke stylist aku. Udah lama loh ini Mbak malah di blok IG dan WA. Dihapuslah sama dia. Hapus. Komentar Lalu, itu ya. Iya. Oke. Ayu ini kayaknya DM ya. Ya. Ini postingannya Sibat kemudian dibalas oleh Ayu ya. Kakak udah bilang sama orangnya kalau itu ada di rumah sakit. Dan dia juga udah bilang ke rumah sakitnya. Jadi kalau kakak buat tag ke aku kayak gini, aku berhak loh sebagai warga Indonesia yang baik dan punya hak. Maksudnya yang gimana? sebenarnya yang tidak masuk akal di sini adalah kenapa baju itu ada di rumah sakit? Yap. Kenapa tidak dibawa pulang rumahnya atau dikasih ke alamat kan yang mungkin memang dia punya dia asisten. Dia punya asisten tidak? Nggak ngerti, Kak. Oh gitu. Atau siapa timnya dia yang bisa untuk Mengirimkan bawa bajunya bajunya dan kirim ke kamu ya? Dia tuh malah nyuruh aku kayak kalau kamu nggak percaya bajunya ada di sana, ambil aja sendiri. Loh, Oh, ambil ke lepas rumah tanggung sakit jawab. maksudnya? Iya. Sedangkan dia sendiri kan Oke. pada waktu itu yang meminta ke kamu. Oke. Udah ke rumah sakit belum? Akhirnya setelah dia ngomong itu aku beraniin lah ke rumah sakit. Rumah sakit. Kata rumah Lalu? sakitnya apa? Sebenarnya banyak hal privacy yang nggak bisa aku sampaikan, cuman pihak rumah sakitnya bilang bahwa Ibu Ayunya sendiri yang harus datang Dan ambil. untuk membereskan administrasi yang belum selesai. Administrasi apa? Bukan Berarti administrasi diduga- perawatan. Diduga dia juga di rumah sakit itu tidak bayar. Diduga, Oke. Berarti kabur dong dari rumah sakit. diduga Mi. Oke, baik. Jadi pihak rumah sakit meminta Ayu Aulia untuk menyelesaikan administrasi, entah administrasi apa kita juga nggak paham ya. Oke, itu kasusnya yang dialami oleh seorang Choi. Kalau Mas Eras sendiri, itu tuh kenapa? Apa kamu merasa dirugikan karena kenapa? Jadi sebenarnya gini Kak, ini yang dirugikan teman saya. Teman kamu? Ya, Agak besar Mas suaranya. yang dirugikan teman saya. Terus saya dikasih SK karena teman saya nggak punya Surat kuasa ya? Ya. Oke. Karena teman saya nggak punya waktu, saya dikasih SK untuk ngurus masalah ini begitu. Oke, dia dirugikan kenapa? Dia dirugikan kredit handphone sama minjem duit. Jadi dia kredit handphone ke teman kamu? Ya. Oke, nominalnya berapa untuk kredit handphone? Handphonenya saja? Detailnya saya kurang ini Mas, kurang paham. Tapi kemarin ditotalin sekitar 52-an juta. 52 juta. Itu kredit handphone dan dia minjem uang maksudnya? Oke, total pinjaman dan handphone kreditnya total 52 juta. Ya. Dijanjikan dibayarkan kapan? Sebulan setelah dipinjam. Oke, Ya. nyatanya? Ini udah berjalan 2 tahun ini. Sudah berjalan 2 tahun, teman kamu memberikanlah surat kuasa kepada kamu untuk penagihan. Setelah kamu nagih, apa yang kamu dapatkan? Awalnya kita bangun komunikasi baik kan, sama pacarnya juga Aldino itu. Ya. Tapi ujung-ujungnya dijanjiin doang gitu. Oke. Kemudian perlakuan apa lagi yang kamu dapatkan? Kemarin sempat pas event HSS dia lawan ini siapa? Mbak Dinar Kedi. Oh, ketika dia boxing ya? Ya. Oke. Tapi lah pas lagi face off,
Di H Club saya samperin ke sana. Kamu nyamperin? Ya. Tapi pas saya mau masuk, di sana kan yang megang dia kemarin Mas Egi Rosten. Saya mau samperin ke dalam, Mas Egi bisikin saya, bilang, Bung kalau bisa nanti dulu setelah event, gak enak sama saya juga. Saya kenal Mas Egi juga kan. Betul. Akhirnya saya tunggu di luar. Gitu. Kamu tunggu di luar? Iya. Ketemu Mbak Dinar dulu, sempat bincang-bincang sama Mbak Dinar dulu. Terus Mbak Dinarnya balik, nggak lama Mbak Ayu ini balik. Nah, saya samperin, saya tegur dia mau bangun komunikasi baik gitu. Saya bilang, Mbak, ini saya ada SK nih dari teman saya. Nah, ini kita bicarain dulu, ini kira-kira jalan keluarnya seperti apa. Lalu apa responnya? Awalnya dia mau menghindar gitu kan. Menghindar, terus nggak lama karena saya tahan dia mau balik. Saya dimaki-maki, terus dibilang, apa? Kalau kamu dirugikan, panggil polisi aja. Saya bilang, saya nggak butuh polisi, kamu aja yang panggil polisi gitu. Nah, terus dari pihak keamanan bilang, security di situ bilang, Bang kalau bisa di luar aja, di pintu keluar. Saya tunggu di pintu keluar. Mbak Ayunya juga mau di pintu keluar, tapi dia udah naik mobil sama dua temennya, manajernya mungkin ya. Keluar pintu keluar, saya tunggu di pintu keluar. Bukannya berhenti, saya ditabrak di bagian kanan. Kamu ditabrak? Hah? Sempat ditabrak. Oh, wow. Kamu ditabrak? Iya. Ini kan ada dua orang nih yang merasa dirugikan. Hanya kalian aja ya? Banyak kok. Masih banyak. Banyak banget. Banyak banget. Memang kalian ada komunikasi dengan yang merasa dirugikan? Korban. Yap, kita punya grup korban-korban. Oh, akhirnya kalian buat grup. Oke, kalau ngomongin soal grup berarti ada beberapa orang. Grup yang diduga merasa menjadi korban. Ada berapa? Dengan apa yang diduga dilakukan oleh Ayu Aulia. Ada berapa orang? Ya, lumayan banyak, aku lupa detailnya. Cuman Kurang lebih? 20-an. Hah? Tapi itu yang kelihatan. Yang nggak kelihatan, ada banyak yang kita nggak masukin ke grup juga. Oke, Karena rame. macam-macam kerugian tuh apa aja? Kalau kamu baju, kalau kamu teman kamu Jepang dari handphone, terus apa lagi? Yang aku tahu ada mbak-mbak counter handphone. Anyway tadi pagi mbak-mbak itu DM aku, dia bilang, Kak, aku minta tolong bantu push banget sampaikan ke Mbak Ayu karena kalau sampai hari ini dia nggak bayar hutangnya di counter itu aku dipecat, dia bilang. Oh no. Oh, sedih banget. Oh no. Karena dia dijanjiin hari ini di. Oke. Oh singkat, adakah sudah masuk pelaporan polisian atau kalian masih mau nunggu dari kalian para korban yang merasa menjadi korban? Apakah ada niatan untuk melaporkan polisian atau masih membuka komunikasi? Dia sih setelah kejadian ini sih dia komunikasi ke aku baik banget. Dia bilang Ketahuan ini setelah rame. Setelah rame dia baik, dia bilang sebelumnya dia bilang mau dilunasi besok, walaupun mundur lagi dilunasin 2 harian deh, mundur lagi 3 harian deh, ya gitu. Janji-janji palsu gitu. Oke, buat Choi dan juga Erasmus kita prihatin apa yang terjadi, tapi memang jika benar terjadi kita berharap bahwa kalian juga bisa mendapatkan hak yang sewajarnya dan seharusnya. Amin. Kita akan balik saat lagi, tetap di pagi-pagi hari. Oke.